Jika kemarin saya berbicara mengenai 3 hal yang mesti kita hindari dalam diri kita sendiri, hari ini saya akan berbicara mengenai 3 hal yang mesti kita lakukan jika kita menghadapi situasi yang sulit, orang-orang yang sulit, dan kita ingin mengadakan perubahan. Yang pertama adalah asking. Kita mesti bertanya. Bertanya berarti kita juga mengambil waktu untuk mendiskusikan, to discuss about everything what possible. Apa yang mungkin Anda lakukan, solusi-solusi yang mungkin Anda ambil, dan kadang-kadang kita bisa bertanya kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang yang kita pikir lebih ahli dibandingkan kita, dan bisa memberikan kepada kita masukan yang berguna. Yang kedua adalah menunggu. Seringkali kita harus melewati proses yang satu ini, waiting. Kadang-kadang apa yang kita rencanakan dan ingin kita eksekusi tidak bisa segera kita laksanakan. Mungkin karena situasi yang kita hadapi, mungkin karena kemampuan kita sendiri. Mungkin memang harus menunggu sampai dengan waktu yang paling tepat di mana kita melakukan sebuah tindakan. Nah, yang ketiga adalah executing. Anda harus mengeksekusi. Juga jika Anda ingin mengoreksi, misalnya anak Anda sudah mencoba untuk bertanya kepada orang apa yang hendak Anda lakukan, tindakan-tindakan mana yang cocok untuk dapat mendampingi anak dan mendidik anak dengan baik tanpa melukainya. Mungkin Anda juga sudah mengingatkan anak Anda memperingatkannya dan memberikan waktu kepadanya untuk berubah. Tetapi kalau semua proses yang ditempuh tidak menghasilkan apa-apa, maka kita perlu mengambil sebuah tindakan. Kita tidak boleh membiarkan semua mengalir saja tanpa sebuah action. Contoh misalnya dalam pendampingan anak. Kalau anak sudah diberikan penjelasan baik-baik, sudah ditegur, diingatkan berkali-kali, Anda harus berani memanggil anak tersebut dan menjelaskan kepadanya segala sesuatu yang Anda pikirkan dan konsekuensi dari tindakan atau pilihan dia yang melawan nasihat Anda. Karena Anda adalah, kalau sebagai orang tua, pemegang otoritas terhadap anak-anak Anda. Memang ada saatnya anak-anak memiliki otoritas mereka sendiri, tetapi selagi mereka masih anak, mereka harus tunduk kepada otoritas Anda. Dan pada saat itu mereka harus belajar yang namanya konsekuensi dari kesalahan yang mereka buat sendiri. Tentu dengan tidak mengurangi sama sekali kasih sayang kepada anak. Tetapi mereka juga bisa belajar, misalnya kalau anak-anak main game tidak mau diingatkan sama sekali, bahkan marah kepada orang tua, melawan, maka konsekuensinya Anda harus buat perjanjian. Kalau itu dia langgar dan dia lakukan, Anda dapat menyita HP-nya untuk sementara waktu, dan ada begitu banyak konsekuensi yang bisa ditunjukkan kepada anak agar mereka belajar untuk mematuhi orang tua mereka. Saya teringat juga mengenai cerita orang tua bagaimana mereka mendidik anak mereka. Tentu tidak dengan menyakiti, tidak memukul, tidak mengucapkan kata-kata yang sungguh menghancurkan harga diri mereka. Tetapi mereka perlukan juga tindakan yang membuat mereka akhirnya bisa menyadari, saya bersalah dan saya harus mengubah hidup saya. Maka kita belajar sebenarnya dari perikop Injil hari ini, ketika Yesus berbicara mengenai perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih di ladangnya, tapi yang tumbuh kemudian itu semak belukar. Dan hamba-hambanya, para pekerja ladang, bertanya kepadanya, apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus menghilangkan semak-semak tersebut? Tetapi sang Tuhan mengatakan, wait, biarkan sampai musim menuai. Kita bisa melihat para pekerja bertanya dan kemudian mereka disuruh menunggu, dan terakhir adalah bertindak. Semoga kita juga belajar dalam 3 langkah ini, dan semoga kita semakin bijaksana dan akhirnya dapat mengambil keputusan terbaik juga untuk hidup kita, juga kalau kita mau mengoreksi orang-orang lain sekitar kita, keluarga kita, atau juga mungkin situasi yang kita hadapi saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan terima kasih juga atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Dan semoga Engkau menuntun kami senantiasa dengan roh kebijaksanaan-Mu. Dan
turunkanlah berkat-Mu atas kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan, salam sehat, Tuhan berkati kita semua.